Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil dari EA Meris 2020. Nah, seperti yang kalian tahu ya, di video sebelumnya di judul perbedaan tiga broker ya, itu sempat saya perlihatkan hasil demo akun dari EA Meris 2020 yang sangat profit sekali ya di IC Market dibandingkan dengan yang di Agnes. Nah, akhirnya minggu lalu saya coba realkan untuk Ameris di IC Market dengan akunnya sama ya, akun Raw. Nah, maka dari itu apakah hasil demo tersebut ya mampu mencerminkan ya hasil realnya, atau apakah hasil realnya itu benar-benar seperti di demo gitu loh. Jadi benar-benar profit. Makanya akhirnya saya realkan. Nah, sebagai informasi, EA Autolot ya. Makanya saya coba pakai 50 USD karena untuk Autolot berapapun balance ya, modalnya itu resikonya sama karena semakin bertambahnya balance, semakin berkurangnya balance itu lotnya akan berubah-ubah sesuai dengan balance-nya. Kalau bertambah balance, lotnya bertambah, kalau berkurang lotnya juga akan berkurang. Seperti itu. Makanya ini hanya auto lot. Jadi risikonya sama baik berapapun balance-nya. Nah, maka dari itu mari kita cek hasil minggu pertama dari EA Meris 2020. Yuk. Oke. Ini ada yang masih floating ya dan profit. Cuman kita cek untuk balance-nya dari 50 sudah 39. Artinya sudah loss sekitar 11 USD. Atau itu berapa? 22% ya berarti ya, karena ini dari 50. Oke, 11 USD ya udah loss ini. Mari kita cek deh untuk hariannya ya. Oke, ini hari ini tuh minus ya. Minus karena ini akun Raw, otomatis ada komisi atau charges ya. Ada komisi sekitar 0,07 untuk di AUSD. Kalau misalnya ada charges, memang akun Raw, akun Zero itu atau akun ECN dimanapun itu pasti akan kena komisi ya. Maka dari itu mana yang komisi yang paling rendah itu beda-beda karena tiap broker itu punya komisinya masing-masing dan itu berbeda ya. Dengan spreadnya juga berbeda. Ada yang sangat low, ada yang sampai 0 atau 0, ada juga yang Raw yang lebih rendah gitu. Oke. Dan memang kalau misalnya kena komisi nggak masalah, cuman kalau misalnya profit ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya loss, jadinya lossnya lebih banyak ya. Oke, mari kita cek untuk hasil mingguannya. Berarti dari tanggal 21 ya, 21 sampai dengan tanggal 27. 21 sampai 27 ya. Oke, benarnya min 10,93. Nih, saya deposit di sini ya 50. Oke, berarti dari tanggal 23 ya. Oke, mari kita cek karyanya ya. Tanggal 23. Tanggal 23. Sip, ini tanggal 23. Nah, di sini bisa dicek ya. Nah, ini close-nya ya. Ini ada SL ya. Jadi tiap posisi ada SL, tapi di demo kemarin itu sama sekali nggak ada SL, nggak ada TP ya. Saya heran kenapa bisa nggak ada SL dan nggak ada TP. Cuman di baru saya realkan ada SL dan TP-nya gitu. Oke, habis itu ini kena SL ya. SL-nya ini sekitar berapa ini? Dari 1.05910 sampai 1.06160. Oke. Itu ada sekitar berapa ya? 10 90 aja 190. Ini aja kalau misalnya 100 berarti ke
110 ya, 150 ya berarti ya, 250. Oh iya, 250. SL-nya seperti sekitar 250 poin. Ini juga ya 250 poin. Oke. Sedangkan ini ada nggak ada TP ya. Cuma ada SL aja, SL-nya sekitar 250 poin. Kemudian untuk ini close-nya nggak ada kena TP ya. Kalau misalnya profit ya. Nih, kalau misalnya trailing juga harusnya kena SL plus gitu. Kemudian kalau misalnya buy time coba kita cek. Ini 20, kemudian 0205 sekitar 5 menit, kemudian ini 0205 sampai 57 aja itu sekitar 50-an ya. Kemudian ini 05 42 sampai 47 sekitar 5 menitan juga. Tapi ini masih floating nih. Ini aja floating dari 0548 ya. Sekarang udah 17. Ya jam 17 tuh. Berarti close-nya di sini apakah log profit ya? Itu pertama. Apakah log profit ya? Atau malah ada trailing yang terhidden ya? Itu bisa jadi ada trailing yang terhidden. Kenapa? Karena di sini pertama nih. Ini yang paling kecil aja dapat 0,31 ya. Kemudian kalau misalnya 0,31 ini kita kalikan 2, hasilnya sama dengan 0,62. Nah, mirip dengan ini ya. Mirip dengan ini hasilnya. Tapi kenapa ini 0,64? Itu kemungkinan karena slip peak ya, mungkin ya. Karena pas close channelnya bergerak masih lebih cepat, akhirnya dapat tambahan profit kayak gitu. Oke, apakah argumen saya ini benar? Kita cek hari berikutnya. Tanggal 24 Mei 24 tanggal 24. Oke, ini tanggal 24 tuh. Mari kita cek benar ya. Ini yang pertama 0,31 0,31 0,31. Jadi seolah-olah dia ada trailing ya, dan startnya di 0,31. Jadi 0,31 ini kalau misalnya udah mulai trailing udah di lock gitu ya, tuh. Dan ini lossnya tentu aja min 2,5 karena memang turun 50 poin ya. Oke, lanjut lagi ya. Tanggal 25 Mei tanggal 25. Nah, ini tanggal 25 ini baru profit nih. Tadi loss, sekarang ini baru nih profit. Ini profit 2,25 ya. Ini sampai 6. Oke, kita hindari dulu. Oh, ini ternyata ada 0,29 ya. 0,31 0,35. Nah, ini kenapa 0,29 enggak 0,31? Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, adanya slip peak. Jadi pas dia close ternyata candlenya masih bergerak ya, sehingga akhirnya ya kena terslip ya. Jadi close-nya harusnya 0,31, akhirnya 0,29 ya, kayak gitu. Sama ini juga close-nya di 0,35 kayak gitu. Nah, ini juga harusnya SL di 250 ya, 250 poin, kena slip peak jadi 2,52 ya. Ini 2,54 tuh. Itulah adanya karena pas close itu pergerakan channelnya masih cepat. Nah, kemudian ini paling banyak nih, dapat 6,42, dan ini ada swap, muncul swap. Kalau misalnya muncul swap itu artinya posisi ini menginap ya, ini. Dari tanggal 24 kemudian close-nya di tanggal 25, berarti menginap ya. Makanya dia kena swap. Nah, kemudian ini dapat 6,82, itu kemudian kemungkinan dah trailingnya ya, trailingnya masuk terus dan akhirnya kena ya. Ini berarti kalau misalnya 0,31 dibagi berapa itu ya, ini sekitar 1000 berapa poin itu ya, 600-an ya, 600 poin. Oke, memang trailingnya masuk ini, tapi pas ini itu apa namanya, stepnya berarti belum masuk ke trailing ya. Jadi masih channelnya masih trennya kuat ya, akhirnya sampai dengan
6,268 ini baru kena dia untuk trailing stopnya ya, makanya dia close besoknya. Karena bener-bener ini berarti hidden trailing stop ya, hidden ya, terhidden, cuman ada SL tanpa ada TP ya, berarti, dan juga tidak ada kena SL plus gitu, berarti memang trailing stopnya ini hidden. Oke, kalau yang tadi berapa ya itu ya, berarti saya belum cek ini ya, tanggal 23 tadi, tanggal 23 itu minus berapa, tanggal 23 oh tanggal 23 ternyata minus 6 ya. Tanggal 23 minus 6. Oh, ini karena ini ya. Jadi awalnya kan di sini balance 50. Balance 50 kan. Nah, kemudian untuk resikonya saya pakai 1% ya. Kemudian dia open load, auto load, kan saya bilang auto load. Jadi dia pakai 0,02 gitu dengan balance 50. Berarti kalau misalnya 100 kemungkinan 0,04 atau malah lebih ya. Malah lebih sih kemungkinan. Nah, ini 0,02 ya. Udah, makanya dia di sini close-nya min 5 karena 0,02 dikali 250 ya. Itu sama dengan ya 5-an ya. Makanya di sini loss banyak akhirnya. Terus habis itu karena berkurang ya sampai di sini min 5 berarti 45-an. Itu akhirnya lotnya karena balance berkurang, lotnya juga mengecil jadi 0,01. Nah, mulailah juga ini juga berkurang akhirnya ya, min 2,52. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 24. Berarti kalau misalnya balance-nya kurang dari 50, berarti akan dia pakai 0,01. Oke, kayaknya salah. Tanggal 24 tadi, mana dia tanggal 24? Tanggal 24 juga 0,01 yang mulainya. Dan ini tuh minus 1,85 karena di sini kena SL. Kena SL 250 poin. Lumayan sakit ya. Kemudian tanggal 25 tadi yang profit tanggal 25 ya. Tanggal 25 nah profit di sini ya 2,25. Ini 2 kali loh kena SL. Lanjut lagi tanggal 26. Tanggal 26. Ayo. Oh, ini profit nih 0,96. Tuh nih 0,31, 0,32. Berarti memang pembuktiannya di sini ada trailing stop dan terhidden ya. Lanjut lagi, berarti terakhir tanggal 27. Tanggal 27 Mei. Tanggal 27 malahan dapatnya 0,22 di sini. Nah, jadi di sini nih, ini dapat profit ya lumayan 4,5 ya. Nah, kemudian akhirnya sampai sini balance jadi 50, kemudian lotnya nambah lagi. Nah, karena penambahan lot otomatis risikonya juga bertambah, dan sekali kena SL itu kena 0,02 dikali 250 lebih banyak ya. Sekali kena SL akhirnya recovery yang tadi itu nggak berasa apa gitu loh, lagi mengulang lagi. Oke. Jadi akhirnya cuma dapat 0,22. Oke. Kemudian totalnya adalah 23 sampai dengan tanggal 27 Mei. Minus ya berarti ya. Oke. Jadi tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Mei itu loss sekitar min 4,95. Min 4,95 berarti balance-nya itu sekitar 45 ya. Ya 45,1 ya, 45,1 mungkin. Dan sekarang ini 39. Ini berarti karena ada dari kemarin mungkin ada loss-nya lagi, makanya akhirnya balance-nya 39. Oke, karena minggu lalu ini kalau misalnya hasil minggu pertama itu cuman minus 4,95. Oke. Karena memang ramai sekali ya untuk penvisinya. Sehari bisa
3 sampai 4 kali ya open posisi. Itu 4 kali ya. Ini yang kelima ya. Nah, ini juga semoga bisa profit lagi deh, semoga bisa recovery. Kita cek candle. Oke, ini turun ya. Oke, semoga turun dulu deh ini. Kita cek untuk H4-nya deh dulu. Oke, ini ke Bollinger ya, udah Bollinger sih kena BB bawah. Ya harusnya kena dulu BB bawah ini udah di atas banget, turunlah dulu ya. Semoga turun deh ini dulu. Dan dapat profit lagi. Oke. Sip. Nah, jadi inilah. Ini baru minggu pertama ya, minggu pertama. Jadi hasilnya loss ya. Kalau misalnya yang akun Demurau, karena saya sudah stop yang akun Demurau karena saya sudah realkan, jadi saya nggak lanjutkan untuk yang akun Demurau. Jadi kemungkinan juga loss juga sih kalau nggak salah, karena EA-nya kan sama gitu. Nah, makanya apakah bagus di real ya gitu, atau cuman di demo aja yang bagus untuk EA ini gitu. Kalau misalnya di Agnes sudah tahu lah ya, hasil yang di video sebelumnya itu jelek ya, makanya pakainya di IC Market. Oke lah, sip. Nah, mungkin ya kita doakan semoga bisa recovery dulu lah ini ya, karena kalau misalnya recovery lotnya udah nambah, kena lossnya lumayan sih, kena loss itu sakit ya, udah dapat min 5 karena lotnya nambah gitu. Oke, kita cek, biarkan deh outlot ya, karena outlot tuh sebenarnya enak ya. Kalau misalnya profit ya dengan outlot tuh profitnya banyak. Jadi sebanding profit banyak dengan loss banyak gitu loh. Sebanding sih gitu. Jadi makanya risikonya juga sebanding, mau berapapun balance-nya. Mau 50, mau 100, mau 1000, risikonya sama. Oke, dan sampai saat ini belum nemu EA outlot yang benar-benar bagus gitu loh, benar-benar profit gitu. Hai, ya sudah lah ya. Semoga ini bisa profit ya. Kita cek lagi perkembangannya, ini baru minggu pertama ya. Jangan berkecil hati dulu. Kita cek lagi minggu kedua. Semoga bisa recovery, oke? Nah, jadi mungkin cukup ya untuk review kali ini. Dan saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi biar dalam berinvestasi gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi, oke? Jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.